Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, dan juru selamat umat manusia. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan pada kesempatan pada hari ini juga untuk boleh beribadah secara daring, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bimbing kami dan biarlah Roh Kudus yang boleh menolong kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Dan pelayanan firman Tuhan ini kami serahkan hanya dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Salam anugerah. Sekali lagi saya katakan salam anugerah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini bersyukur saya ucapkan kepada Tuhan karena melalui pengurus jemaat sudah boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat memimpin firman Tuhan, ya, membawakan firman Tuhan pada hari ini di Gereja Alkitab Anugerah Tondano melalui daring. Ya, memang di masa-masa pandemi COVID-19 ini memang di mana rumah-rumah ibadah pada tutup gitu. Di mana gereja, pintu-pintu gereja semua tertutup untuk diadakan beribadah. Tetapi di sisi lain kita melihat bahwa mimbar-mimbar gereja pindah ke rumah-rumah. Satu gereja ditutup, tetapi banyak gereja terbuka di setiap rumah. Sehingga kepala-kepala keluarga mereka menjadi imam bagi keluarga mereka untuk bisa membuat ibadah-ibadah kecil di dalam kehidupan keluarga mereka, sehingga persekutuan pun tidak terputus tapi terus berjalan. Dan memasuki new normal ini, memang ada beberapa wilayah dan tempat yang memang sudah diizinkan untuk beribadah. Tetapi bukan berarti dengan diizinkannya boleh beribadah bahwa pandemi COVID-19 ini sudah selesai dan kita tidak akan terkena. Tidak. Tetapi justru ini membuat kita menjadi waspada. Rumah-rumah ibadah boleh dibuka, tetapi sudah pasti memenuhi protokol kesehatan yang ada. Nah, pada kesempatan hari ini kita masih melalui ibadah daring, dan saya bersyukur. Dan biasanya kami di STAM juga minggu ini di jam-jam ini kami juga ada ibadah, dan itu sudah berjalan. Yang memimpin adalah mahasiswa maupun juga ada juga beberapa dosen, tapi lebih kebanyakan yaitu kepada mahasiswa. Mengapa harus kepada mahasiswa? Karena mereka ketika memasuki masa pandemi COVID-19 ini, pelayanan praktek mereka sudah berhenti di gereja-gereja, ya, karena kita melakukan protokol kesehatan juga, di mana mahasiswa di STAM ini mereka dikarantina dan mereka tidak diizinkan sembarang keluar, apalagi pergi jauh, apalagi menggunakan angkutan umum. Tetapi masih diizinkan apabila mereka hanya pergi daerah-daerah dekat, yaitu Alfamart, masih di wilayah Lembean, atau pergi ke pasar. Tetapi juga dengan beberapa aturan, yaitu sehabis pergi mereka harus kembali lagi, mereka harus mandi, yang sudah pasti protokol kesehatannya juga tetap ada di STAM. Dan sampai saat ini STAM masih aman dari pandemi COVID-19. Belum ada mahasiswa kita yang terkonfirmasi kasus COVID-19, dan puji Tuhan itu semua karena perlindungan dari Tuhan. Dan langsung aja pada pagi hari ini mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga
terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian renungan firman Tuhan yang kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita tahu bahwa yang menulis surat ini adalah Rasul Paulus pada sekitar tahun 58, ya. Dan kita tahu bahwa pelayanan di Efesus adalah pelayanan yang dilakukan oleh Paulus juga. Apabila kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18, kita melihat bahwa Paulus pergi ke Efesus dengan tergesa-gesa. Dia tidak lama di situ, tapi dia hanya sebentar. Dan setelah di situ dia meninggalkan. Di situ ada Priscilla dan Aquila, dan juga di situ ada Apolos yang ditemuinya, orang yang fasih di dalam berbicara dan juga mahir di dalam kitab suci, ya. Lalu habis itu dia meninggalkan, dan sampai beberapa waktu yang lamanya pada suatu ketika dia kembali lagi dan dia melayani di Efesus selama 3 tahun. Dan Apolos pada saat itu dia pergi untuk melayani yang ada di Korintus, ya. Kita tahu bahwa pelayanan di Efesus ini ada pelayanan Paulus yang pelayanan yang begitu luar biasa. Dan jemaat yang ada di Efesus adalah jemaat yang dilayani oleh beberapa pemimpin rohani yang hebat-hebat, yaitu dari Paulus. Itu ada Apolos di situ, ada Priscilla dan Aquila, orang awam, orang biasa-biasa aja, tetapi memiliki pengertian Alkitab yang begitu luar biasa, sampai akhirnya pun memberikan pengetahuan yang benar kepada Apolos, dan Apolos yang fasih dalam berbicara dan mahir dalam kitab suci, sehingga akhirnya bisa memahami lebih jelas lagi tentang kebenaran firman Tuhan, dan bersama-sama melayani dengan Priscilla dan Aquila. Lalu di situ juga ada Timotius yang akhirnya melayani juga di Efesus, dan juga ada Yohanes, yaitu yang melayani di Efesus di masa tuanya, dan diperkirakan Yohanes paling lama melayani. Paulus melayani di Efesus selama 3,5 tahun. 3 tahun lamanya dia melayani di Efesus. Alkitab mengatakan bahwa seluruh Asia telah mendengarkan firman Tuhan, telah mendengarkan Injil. Ini menandakan pelayanan di Efesus bukan pelayanan dilakukan dengan main-main, bukan pelayanan dilakukan dengan sembarang-sembarang, tapi pelayanan yang dilakukan begitu luar biasa oleh Paulus. Bahkan dia sampai masuk ke ruang kuliah Tiranus untuk bisa memberitakan Injil di mana saja dia memberitakan Injil, supaya semua orang mulai mendengarkan Injil yang benar, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi sudah pastinya yang namanya pelayanan selalu ada yang namanya tantangan. Tantangan ini pun juga dialami oleh Paulus, baik dari orang-orang Yahudi, baik dari orang-orang Yunani, baik dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pasti juga ada, ya. Apalagi orang-orang di Efesus adalah orang-orang yang masih menyembah dewa Artemis, yaitu dewa kesuburan, yang menjadi dewa idola mereka. Maka itu tidak heran di Efesus banyak sekali kuil-kuil Dewi Artemis. Bahkan juga patung-patung pun juga ada di Efesus. Maka itu pelayanan di Efesus ini tidak dilakukan dengan main-main. Sudah pasti kita lihat saja dari orang-orang yang melayani di Efesus, ada orang-orang luar biasa yang sudah pasti memberikan dampak bagi jemaat yang ada di Efesus. Ya. Tetapi
pada suatu ketika Paulus datang ke Efesus. Ketika Paulus datang ke Efesus dan akhirnya dia pergi meninggalkan lagi Efesus, dan pada suatu ketika dia berada dalam penjara, Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat di Efesus. Jadi surat ini ditulis oleh Paulus sendiri. Pasal 1 ayat 1 kita sudah bisa menemukannya, melihatnya. Di mana Paulus menuliskan surat ini? Pasal 3 ayat 1 kita melihat bahwa Paulus menulis surat ini ketika dia masih berada dalam tahanan, berada dalam penjara. Penjara yang gelap, yang lembab, tidak memutuskan harapan dan semangatnya. Tetap dia selalu mengingat jemaat di Efesus, yaitu jemaat yang pernah dilayaninya. Sudah pastinya banyak tantangan yang dialami oleh jemaat di Efesus, karena Paulus pada saat itu tidak berada di jemaat Efesus, tetapi berada dalam penjara. Maka itu himbauan, nasihat, perintah Paulus tuliskan di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Surat yang kita baca tadi di dalam pasal yang kedua ayat 1 sampai 10 adalah salah satu surat dari beberapa pasal yang ada di jemaat Efesus. Oleh karena itu tidak heran apabila Paulus yang adalah seorang rasul, yang adalah seorang pemimpin rohani yang begitu hebat, menunjukkan kasihnya kepada jemaat di Efesus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat di Efesus, berharap jemaat di Efesus tetap waspada terhadap penentang-penentang, terhadap ajaran-ajaran palsu, terhadap orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang berbeda daripada ajaran yang dia beritakan. Tapi juga Paulus mengingatkan bahwa ingat bahwa di dalam sebuah jemaat itu harus bersatu gitu. Walaupun berbeda-beda harus tetap bersatu. Jangan sampai perbedaan menjadi celah sehingga timbulnya pertikaian, perselisihan, dan sampai pada akhirnya kehancuran. Kita memang melihat di dalam kitab Wahyu tentang jemaat Efesus, di mana jemaat yang begitu luar biasa, yang pemahaman doktrinnya begitu hebat, pada akhirnya menjadi jemaat yang hilang kasih mula-mula. Dan bukan cuma hilang kasih mula-mula, tapi Efesus ini, jemaat Efesus akhirnya hilang dan tidak ada lagi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kisah jemaat di Efesus ini biarlah boleh menjadi pelajaran bagi kita bahwa ternyata kehebatan pemahaman doktrin begitu hebat jangan digunakan sebagai kesombongan, sehingga akhirnya pelayanan yang kita jalankan bukan lagi pelayanan yang berdasarkan dengan kasih yang mula-mula, tapi dengan pemahaman, hanya dengan otak, dan akhirnya untuk mau menang sendiri, merasa dirinya hebat, merasa dirinya begitu luar biasa, tidak ada tandingnya. Karena jemaat Efesus adalah jemaat yang bahkan bisa mengetahui mana tuh pengajar-pengajar palsu. Artinya pemahaman doktrinnya hebat, teologinya begitu luar biasa. 3 tahun Paulus melayani di sana, dan orang-orang hebat pernah melayani di sana, tetapi mereka kehilangan kasih mula-mula. Sehingga pelayanan dan giatnya pelayanan yang mereka lakukan tidak lagi berdasarkan kasih, tetapi ego. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada hari ini di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya beri judul Mati tetapi hidup kembali dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik. Kita melihat di dalam ayat pasal 1 sampai 10, kita lihat ada gambaran tentang kehidupan manusia. Kita melihat di dalam pasal ayat 1 tadi,
di dalam pasal yang kedua ini, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang jahat yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Paulus menuliskan suratnya di dalam jemaat Efesus pada pasal yang pertama. Dia menuliskan tentang kekayaan orang-orang yang terpilih. Dan pasal yang kedua, ketika dia menjelaskan tentang kekayaan orang terpilih, kita ini adalah orang yang telah ditentukan dari semula, kita ini adalah orang yang penuh dengan kasih karunia Allah. Dan akhirnya pada pasal yang kedua, Paulus menuliskan bahwa mengingatkan kepada jemaat Efesus, ya, bahwa ingat bahwa segala sesuatu yang Allah berikan, kekayaan yang Anda miliki sekarang sebagai orang-orang yang percaya, bukan menjadi sesuatu kesombongan. Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus, ingat pasal ayat 1 sampai 3. Dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ada 4 hal yang Paulus katakan tentang kehidupan yang lama di sini. Paulus mengatakan bahwa mengingatkan kepada jemaat Efesus bahwa mereka dulu adalah manusia lama, yaitu mereka hidup mati secara rohani karena dosa. Benar, Bapak, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa memang kita mati secara rohani karena dosa. Pelanggaran yang telah dilakukan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, di Taman Eden telah memberikan dampak yang begitu luar biasa bagi seluruh manusia, bahkan sampai sekarang dan bahkan sampai yang akan datang. Sehingga setiap manusia memiliki benih dosa dan mati secara rohani. Mereka terhitung sebagai orang pelanggar Allah. Dan terhitung juga mereka, persekutuan mereka dengan Allah terputus. Tidak ada lagi. Bahkan itu dikatakan mati secara rohani. Hal yang seperti ini yang harus diperbaiki, membangun persekutuan kembali sehingga hidup kita bisa memiliki hubungan seperti yang semula dengan Allah. Dan bukan hanya itu, Paulus juga mengingatkan kepada jemaat Efesus, hidupmu dulu taat kepada penguasa-penguasa kegelapan. Kita lihat bahwa di dalam Kejadian pasal 1, ketika Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Kejadian pasal 2, pelanggaran telah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kejadian pasal 3, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, kita melihat bahwa justru kehidupan manusia tidak lagi hidup untuk menyenangkan hati Allah. Bahkan semata-mata apa yang mereka lakukan selalu menjauh dari Allah, berbuat dosa. Pembunuhan terjadi, keangkuhan terjadi, kesombongan terjadi. Dan bukan hanya itu, Paulus juga mengatakan tentang manusia lama ini, bahwa manusia lama ini adalah selain mati secara rohani, hidup taat kepada penguasa kegelapan, tapi mereka juga terhitung di antara mereka. Mereka masuk dalam kumpulan mereka. Dan bukan hanya itu, hidup mereka hidup dalam hawa nafsu. Hidup mereka bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk memuliakan diri mereka sendiri. Dan Paulus mengatakan, menyimpulkan dari semua dari penjelasannya tentang manusia lama ini,
bahwa kehidupan manusia lama ini adalah kehidupan yang patut harus dimurkai, menerima murka Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang seperti ini adalah kehidupan tanpa harapan. Kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang penuh dengan putus asa. Dan kehidupan yang seperti ini adalah kehidupan yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Tetapi puji Tuhan, perkataan Paulus tidak berhenti sampai di situ. Tetapi ada ayat selanjutnya yang menghumbuhkan adanya peralihan. Ada sesuatu yang dapat merubah kehidupan lama ini. Paulus berkata, ayatnya yang keempat, tetapi oleh Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang benar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di dalam kehidupan manusia yang penuh dengan putus asa, di dalam kehidupan manusia yang mati secara rohani, di tengah-tengah kehidupan manusia yang hidup mereka taat kepada penguasa-penguasa kegelapan, mereka bagaikan manusia yang terbelenggu dengan rantai yang begitu besar dan tidak bisa untuk melepaskan diri mereka sendiri. Kehidupan ini benar-benar kehidupan yang butuh pertolongan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, Allah yang kaya yang sudah dijelaskan di dalam pasal yang pertama tadi, Allah yang kaya dengan kasih-Nya, Allah yang kaya dengan kebaikan-Nya, Allah yang kaya yang telah memilih manusia dari semua. Allah inilah yang menyelamatkan manusia, yang menyelamatkan kita. Allah inilah yang memberikan pengharapan kepada kita. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Kasih karunia inilah yang nantinya akan merubah kehidupan kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Ciptaan lama menjadi ciptaan yang baru. Hidup yang dimurkai menjadi hidup yang diberkati. Ada secercah cahaya yang diberikan kepada manusia. Allah yang penuh kaya rahmat-Nya, Allah yang kaya dengan kasih-Nya inilah, Allah inilah yang menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, dan oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Karena kebaikan hati Allah inilah di dalam Kristus, karena kasih karunia inilah kita yang terpisah dengan Allah dipersatukan di dalam Kristus. Dan kita yang telah dibangkitkan, kita yang telah dihidupkan, Allah pun juga tidak sampai di situ, tapi memberi tempat bagi kita di surga. Ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Harta yang begitu besar yang kita terima, yang begitu berharga yang ada di dalam hati kita, tidak ternilai. Begitu mulia, begitu luar biasa kita dapatkan. Dan semua itu bukan karena kepintaran, bukan karena kehebatan, bukan karena kesalehan kita. Segala sesuatu yang kita dapatkan, bahkan sampai surga pun, itu semua bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Allah yang begitu besar. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tidak ada lagi. Semua semata-mata hanya karena karya dan kebaikan Allah saja. Semua itu hanya karena kasih karunia Allah saja. Tidak ada yang lain. Bahkan keselamatan hanya oleh iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada kebanggaan yang bisa ditonjolkan oleh manusia ketika dia mendapatkan tempat di surga. Jika orang ditanya, kenapa kamu masuk surga? Oh, karena saya membangun gereja. Kenapa kamu masuk surga? Oh, karena saya memberikan mobil kepada pendeta. Kenapa kamu masuk surga? Karena saya sering memberikan persembahan kepada gereja dan kepada pendeta. No. Tetapi karena kebaikan Allah, karena kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini jelas. Sebab jika memang hal itu sudah terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika itu terjadi karena perbuatan, maka itu bukan lagi kasih karunia. Gampang ya jadi orang Kristen, masuk surga hanya karena percaya. Terus abis itu boleh berbuat dosa lagi dong? Salah. Sesat itu pikiran itu. Ayat 10 jangan nggak boleh dikasih hilang ini. Ayat 10 nggak boleh dipisahkan. Ini masih satu kesatuan dengan konteksnya. Ayat 10 mengatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan. Karena kita ini buatan Allah, kita ini yang tadi manusia lama menjadi manusia baru, ini karena perbuatan Allah. Maka apa yang Allah ciptakan itu semuanya baik. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 1, di dalam kisah-kisah penciptaan, selalu baik penciptaan yang pertama, kedua, ketiga, keempat selalu diakhiri dengan kata semuanya itu baik. Ketika Allah pun menciptakan manusia menjadi manusia yang baru, semuanya itu baik untuk melakukan perbuatan yang baik. Itu. Dan perhatikan ayat selanjutnya, dikatakan ini, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya pekerjaannya kita lakukan dan kita hidup di dalamnya. Kita menghidupi juga. Bukan kita cuma sekedar teori. Nah, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus hidup di dalamnya. Pengetahuan mereka sudah begitu mantap soal doktrin. Tapi praktikalnya mesti juga ada. Jangan sampai pengetahuan kepalanya besar, tetapi hatinya kecil.
Hatinya kecil. Akhirnya yang terjadi adalah kesombongan. Tuhan nggak mau bahwa manusia-manusia yang baru ini hidup dengan pengetahuan yang begitu luar biasa, akhirnya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Baik bagi sesamanya, saudaranya, maupun juga bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Maka itu ini tidak dapat dipisahkan. Orang yang sudah mendapatkan sorga, orang yang sudah menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka melakukan pekerjaan baik dan mereka hidup di dalamnya. Mereka melakukan pekerjaan yang baik ini bukan lagi untuk syarat keselamatan mereka, tetapi mereka melakukan ini karena mereka telah diselamatkan dan mereka harus hidup di dalamnya. Oleh karena itu, biarlah kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus ini menjadi terang di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita yang sebagai manusia lama sekarang telah menjadi manusia baru, kita harus hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang baik, bukan lagi sebagai syarat keselamatan, tapi karena kita telah diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, walaupun melalui daring kami masih boleh bersekutu dan beribadah, dan juga kami boleh bersyukur Engkau boleh memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir, dan perenungan firman Tuhan ini juga biarlah kiranya boleh menjadi terang, rema dalam kehidupan kami, memotivasi kami, mengingatkan kami sebagai orang-orang yang sudah menjadi ciptaan baru, bahwa kami punya tugas dan tanggung jawab yang begitu besar untuk melakukan sesuatu yang baik, pekerjaan yang baik, dan kami hidup di dalamnya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Masih banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih dan kebaikan Tuhan. Berita Injil masih harus terus diberitakan. Oleh karena itu, berkati kami agar kami terus boleh menjadi saksi Kristus selama kami masih hidup di dunia ini, untuk terus boleh memberitakan Injil kebenaran Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan semua ini semata-mata hanya karena kasih karunia Allah dan bukan karena perbuatan baik kami.